Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan materi mengenai aplikasi sosial media yang sangat populer belakangan ini, yaitu TikTok. Sebelumnya, perkenalkan kami beranggotakan 2 orang, saya sendiri Rizky Aryani dan teman saya Muhammad Lutfi Amin, yang nantinya akan mempresentasikan materi ini secara bergantian. Baiklah, akan saya mulai presentasi mengenai aplikasi sosial media TikTok. Aplikasi TikTok ini menjadi salah satu platform sosial media yang cukup populer di kalangan masyarakat dunia. Jadi sebenarnya apa sih aplikasi TikTok itu? Jadi TikTok adalah sebuah aplikasi jaring sosial dan platform video musik di mana pengguna bisa membuat, mengedit, dan berbagi klip video pendek lengkap dengan filter dan disertai musik sebagai pendukung. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat membuat video pendek yang unik dengan cepat dan juga mudah untuk dibagikan dengan teman dan ke seluruh dunia. Karena semakin berkembangnya aplikasi ini, kini pengguna juga bisa membuat video dengan durasi yang lebih panjang, yaitu sekitar 60 detik atau setara dengan 1 menit. Selanjutnya mengenai pendiri atau founder daripada aplikasi TikTok. TikTok adalah sebuah jaringan sosial dan platform video musik asal Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016 oleh Zhang Yiming. Jadi siapa sih Zhang Yiming itu? Beliau adalah pria asal Tiongkok yang merupakan lulusan software engineer dari Universitas Nankai, China. Sebelum menciptakan TikTok, pria kelahiran 1 April 1983 tersebut sudah lebih dulu membangun perusahaan teknologi yang dinamakan dengan ByteDance pada Maret 2012. ByteDance adalah perusahaan yang menciptakan aplikasi TikTok ini. Zhang Yiming merupakan anggota dari Forbes China 30 Under 30 list pada 2013. Bahkan tahun lalu dia masuk urutan kedua sebagai orang terkaya di China versi Forbes dengan nilai kekayaan mencapai 49,5 miliar US dollar, yang mana bahkan lebih unggul dibandingkan pemilik Alibaba yaitu Jack Ma. Dan yang kedua adalah Chief Executive Officer atau CEO dari TikTok, yaitu Suzy Chu. Pria kelahiran 1 Januari 1983 tersebut menyelesaikan gelar MBA di Harvard Business School pada tahun 2010. Saat itu beliau sempat magang di Facebook. Pengalamannya makin segudang di jagat teknologi setelah menjadi Chief Financial Officer Xiaomi pada tahun 2015. Kemudian pada Maret 2021, Mr. Suzy Chu bergabung dengan ByteDance sebagai Chief Financial Officer. Tak lama kemudian, beliau ditunjuk menggantikan CEO TikTok terdahulu, yaitu Kevin Mayer, yang meninggalkan anak perusahaan ByteDance setelah 3 bulan bekerja. Selanjutnya mengenai sejarah perjalanan atau perkembangan aplikasi TikTok. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan tadi apa sih aplikasi TikTok itu. Hampir semua orang juga mengetahui aplikasi ini dan menjadi salah satu penggunanya. Tapi gak banyak juga yang tahu gimana sih sejarah aplikasi TikTok yang mendunia ini. Berikut ada ulasan singkat mengenai sejarah atau perkembangan dari aplikasi TikTok. Pada tahun 2016, nama awalnya adalah Douyin. Jadi sebelum menciptakan TikTok, Zhang Yiming sudah lebih dulu membangun perusahaan teknologi ByteDance pada Maret 2012. Kemudian, ByteDance berinovasi untuk merilis aplikasi bernama Douyin pada 2016. Nama Douyin ini hanya dikenal dan hanya ada di negara China saja. Oleh karena nama Douyin yang kurang familiar di telinga masyarakat di luar China, maka dari itu namanya diganti menjadi TikTok pada tahun 2017 agar lebih mudah diingat dan menarik perhatian negara lain. Sejak dirilis 2016, Douyin atau TikTok sudah mendapat respon positif dari perselancar dunia maya. Dalam waktu singkat, aplikasi tersebut mampu menggait 100 juta pengguna hanya dengan setahun perilisan, dengan sekitar 1 miliar video views setiap harinya. Pada tahun 2017, TikTok mengakuisisi Musical.ly. Musical.ly adalah platform yang menyediakan hiburan melalui video pendek.
Rintisan aplikasi ini diluncurkan di China dan Amerika pada tahun 2014. Semuanya berjalan dengan baik sampai dengan kemudian ada aplikasi lain yaitu TikTok yang mengakibatkan Musical.ly berkurang pengguna. Salah satu keberhasilan dari aplikasi TikTok yaitu mampu menarik perhatian dari Musical.ly hingga aplikasi TikTok telah berhasil mengakuisisinya pada akhir tahun 2017. Kedua aplikasi tersebut kemudian menggabungkan diri dan membentuk platform baru yang bernama TikTok. Ini membuat aplikasi TikTok memiliki banyak fitur seperti lagu dan musik yang bisa dimaksimalkan oleh penggunanya. Pada tahun 2018, aplikasi ini banyak sekali ditentang. Meskipun sudah mulai diperkenalkan sejak tahun 2016, popularitas TikTok baru mulai meledak di tahun 2019. Terlihat juga jumlah unduhan di Google Play Store telah mencapai 500 juta pengguna aktif di seluruh dunia. Tapi sayang sekali aplikasi ini banyak ditentang di berbagai negara, seperti contoh negara India dan juga Amerika, dikarenakan aplikasi ini adalah buatan dari China, yang mana antar negara tersebut sedang mengalami propaganda. Pada tahun 2018, popularitas TikTok meningkat. Tahun 2018 bisa disebut sebagai tahun yang begitu drastis dalam peningkatan popularitas TikTok. Bukan hanya karena berhasil menarik para pengguna Musical.ly, tetapi juga karena para selebritis dunia yang menggunakannya. Contoh saja seperti host acara terkenal yaitu Jimmy Fallon dan juga penyanyi Justin Bieber dan yang lainnya, sehingga membuat para penggemar mereka juga ikut menggunakan aplikasi tersebut. Tak heran TikTok berhasil mencapai lebih dari 271 juta pengguna pada akhir tahun 2018 dan terus meningkat hingga mencapai lebih dari 500 juta pengguna pada tahun 2019 dan menjadikan aplikasi dengan jumlah unduhan terbanyak pada tahun 2020. TikTok mencapai 2 miliar unduhan pada Apple Store dan Google Play Store. Pada tahun 2020, TikTok memperbanyak fungsi dan fitur baru. Di tahun 2020 ini, TikTok melebarkan fungsi aplikasinya. Semula, TikTok hanya sebatas aplikasi hiburan semata, tetapi sekarang di-upgrade bisa untuk keperluan bisnis. Di tahun ini, TikTok mulai bekerja sama dengan Shopify yang memungkinkan pengguna untuk membeli produk langsung dari TikTok. Selain itu, TikTok juga merilis TikTok Ads atau TikTok iklan, fitur yang sama dengan Facebook Ads dan Instagram Ads, di mana pengguna dapat mengiklankan produk atau jasa di aplikasi. Hingga sampai sekarang, TikTok terus mengembangkan fitur mereka seperti berbagai filter, beragam voice, musik, dan juga editing video. Itulah sejarah perjalanan TikTok dari awal hingga menjadi aplikasi yang banyak sekali diunduh di dunia. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Lutfi Amin. Jumlah pengguna TikTok. Saya akan melanjutkan presentasi dari Dispi. Selanjutnya mengenai jumlah pengguna aplikasi TikTok. Eksistensi aplikasi video singkat TikTok kian meroket dalam beberapa tahun terakhir, bahkan menjadi salah satu yang populer di dunia saat ini. Hal ini terbukti dalam laporan WA Social Hotsuite yang menyebutkan pengguna media sosial satu ini mencapai 1,5 miliar di seluruh dunia per Januari 2023. Tak hanya itu, pertumbuhan pengguna TikTok dalam setahun terakhir mengalami peningkatan 18,8%, di mana pengguna TikTok terbanyak berasal dari Amerika Serikat, yakni mencapai 113,25 juta pengguna per 2023. Menyusul AS, Indonesia berada di peringkat kedua dalam pengguna TikTok, terbesar kedua di dunia. Tercatat 109,90 juta pengguna media sosial di Indonesia. Oke, lanjut. Ini presentasi pengguna platform media sosial di Indonesia. Ini jumlahnya, persentasenya, tabel-tabelnya.
Bisa dilihat di sini, menurut laporan status literasi digital Indonesia pada 2022 menunjukkan persentase pengguna media sosial TikTok di Indonesia melesat cukup tajam semenjak pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, persentase pengguna TikTok di Indonesia hanya 17%, jumlahnya bertambah 13 poin pada 2021 menjadi 30%. Persentase pengguna TikTok di Indonesia meningkat lagi 40% 2022. Ini artinya pengguna TikTok di Indonesia meningkat hingga 207,69% dibandingkan tahun pertama pandemi pada 2020. Meski pertumbuhannya paling tinggi, namun TikTok bukanlah platform media sosial yang paling banyak diminati masyarakat Indonesia. Lanjut lagi, tanggapan mengenai aplikasi ini. Tanggapannya, menurut kami aplikasi ini cukup menarik dan cukup menghibur untuk banyak orang. Bahkan dengan adanya aplikasi TikTok serta fitur-fitur yang terdapat di dalam dapat memudahkan sebuah pekerjaan. Contohnya pemasangan iklan dan atau promosi suatu bisnis. Bagi yang banyak bisnis bisa untuk mempromosikannya dan lainnya. Dengan TikTok kita bisa juga dapat dengan mudah membuat menyebarkan promosi tersebut, dan jangkauan pasar yang di luar pun sangatlah luas. Sekarang TikTok juga mempunyai yang namanya yang sedang viral ini adalah affiliate. Adalah sebuah program yang dibuat oleh TikTok untuk strategi yang dapat menghubungkan antara kreator dan penjual atau seller. Program affiliate memungkinkan seorang untuk memberikan sebuah link dari konten video di TikTok untuk membeli produk atau barang yang dijual oleh seller. Namun dari beberapa dampak positif dari aplikasi ini juga ada loh dampak negatifnya. Contohnya secara tidak langsung TikTok juga menjadi penyebab generasi remaja untuk suka bergoyang ria, membuat video yang tidak sewajarnya. Bahkan tidak hanya remaja saja, mereka melibatkan anak-anak kecil dalam pembuatan video TikTok demi respon yang banyak dari netizen. Berani bernyanyi lagu dan breakting orang dewasa. Apabila ini dianggap sebagai media hiburan, maka YouTube lah yang lebih baik. Kalau dianggap sebagai media hiburan, memanglah YouTube lebih baik. Memang benar tujuan utama aplikasi ini adalah untuk hiburan, tapi hiburan yang berlebihan juga tidak benar dan tidak baik. Kita mungkin sudah akrab dengan berbagai berita viral yang menggemparkan alias miris yang melibatkan aplikasi ini. Sebenarnya kita dapat mengasah kemampuan menjadi video creator langsung dalam aplikasi-aplikasi yang lebih memadai. Jadi sebenarnya melihat daripada dampak positif yang diberikan aplikasi ini sangatlah berguna dan menguntungkan jika kita memanfaatkan fitur yang tawarkan dengan baik dan juga benar. Penutup di sini, sekian penjelasan singkat kami mengenai aplikasi sosial media TikTok. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Terima kasih telah menyimak. Sebagai penutup, saya Muhammad Lutfi Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.